Baiklah, adapun beberapa bagian yang akan kamu jelaskan terkait pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni, yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, ciri-ciri, yang ketiga, tujuan, keempat, dampak, kelima, contoh, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari pasar persaingan tidak sempurna jenis monopsoni. Pasar ini mempunyai pengertian, yaitu pasar yang mempunyai situasi di mana hanya ada satu pembeli besar yang mendominasi pasar. Sementara banyak penjual atau pemasok menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli tersebut. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah barang yang dibeli, yang berbeda dari pasar persaingan sempurna di mana kekuatan antara penjual dan pembeli seimbang. Monopsoni umumnya muncul di sektor-sektor tertentu, seperti pasar, tenaga kerja, atau bahan baku khusus, di mana satu perusahaan atau entitas mendominasi permintaan, memungkinkan mereka untuk menekan harga atau persyaratan pembelian. Situasi ini dapat menguntungkan pembeli, namun seringkali merugikan penjual karena mereka tidak memiliki banyak alternatif untuk menjual produk atau layanan mereka. Mungkin itu dari definisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar monopsoni. Baik, ciri yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Lalu yang kedua ada produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah yang akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya produsen atau pedagang. Lalu yang ketiga yaitu pembeli yang menentukan harga produk. Karena pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Lalu yang keempat yaitu pendapatan menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Lalu yang kelima yaitu perselisihan antara penjual dan pembeli. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah sehingga membuat penjual merugi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Pasar persaingan tidak sempurna jenis monopsoni umumnya tidak dibentuk dengan tujuan tertentu, tetapi terbentuk secara alami atau karena kondisi pasar yang memungkinkan adanya satu pembeli besar yang mendominasi pasar. Namun, jika dilihat dari perspektif ekonomi atau tujuan perusahaan yang menciptakan monopsoni, ada beberapa alasan mengapa kondisi monopsoni dapat berkembang dan bertahan. Yang pertama yaitu efisiensi, biaya, dan pengendalian harga. Perusahaan mungkin ingin memaksimalkan keuntungan dengan mengendalikan harga input atau tenaga kerja. Dalam monopsoni, perusahaan dapat menekan harga beli bahan baku atau upah tenaga kerja serendah mungkin sehingga mengurangi biaya produksi. Yang kedua, memastikan ketersediaan pasokan. Monopsoni memungkinkan pembeli besar untuk mengamankan akses yang stabil dan konsisten ke sumber daya tertentu. Ini penting terutama dalam industri yang membutuhkan pasokan khusus atau langka. Yang ketiga, menghindari persaingan untuk input yang sama. Dengan menjadi satu-satunya pembeli, perusahaan monopsoni dapat menghindari persaingan dalam membeli input dari pemasok. Hal ini sering menguntungkan perusahaan karena mereka tidak harus bersaing dengan pembeli lain untuk mendapatkan sumber daya. Keempat, menguasai pasar untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Penguasaan monopsonistik terhadap pemasok dapat digunakan untuk memperluas kendali atas pasar jangka panjang. Misalnya, perusahaan besar bisa menekan harga input secara terus-menerus agar tetap menjadi pemain dominan di sektor tersebut. Kelima, stabilitas harga bagi konsumen akhir. Dalam beberapa kasus, tujuan yang mungkin muncul adalah stabilitas harga bagi konsumen akhir. Karena pengendalian terhadap harga input, perusahaan dapat mengurangi fluktuasi harga produk akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Pasar yang bersifat monopsoni dapat menyebabkan persaingan ekonomi pasar tidak seimbang. Penyebabnya adalah adanya penguasaan pasokan produk oleh satu pembeli tunggal.
Ketidakseimbangan ekonomi dalam pasar monopsoni terjadi jika pembeli tunggal berasal dari pihak swasta. Dampak berupa kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas akan terjadi khususnya pada barang atau jasa yang sangat penting dalam pemenuhannya. Negara umumnya mencegah pasar monopsoni dimiliki oleh pihak swasta secara tunggal dengan cara turut mengatur kebijakan ekonomi di dalam pasar. Dampak ekonomi dari monopsoni juga ditentukan oleh posisi para penjual di dalam pasar. Pada penjual yang mempunyai kekuatan monopsoni barang di dalam pasar, pembeli dapat menanggung berkurangnya keuntungan akibat kenaikan harga barang. Penjual yang mempunyai kekuatan monopoli dapat membatasi jumlah barang dan tetap menjual komoditas dengan harga yang tinggi, serta tetap akan dibeli oleh penjual. Sebaliknya, apabila penjual tidak mempunyai kekuatan monopoli terhadap produksi barang, maka pembatasan pembelian barang menjadi percuma dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Seorang pembeli di dalam pasar monopsoni mempunyai kekuatan pembelian. Penawaran dalam tingkat tinggi dapat berlaku di dalam pasar monopsoni. Dampak yang ditimbulkan ialah keuntungan secara maksimal kepada pembeli dan kekurangan laba pada penjual. Selain itu, pasar monopsoni dapat menimbulkan kartel. Salah satu kasus nyata sebagai dampak pasar monopsoni adalah persekongkolan para penguasa daging di Amerika Serikat dalam menetapkan harga beli daging sapi dari peternak. Kasus ini kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat membuat Akta Sherman. Baiklah, selanjutnya contoh kasus. Untuk contoh kasus, di sini kami mengambil contoh dari perusahaan kelapa sawit di Kalimantan atau Sumatera. Di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, perusahaan-perusahaan besar seperti PT Astra Agro, Lestari Tbk, atau Sinar Mas Group menjadi pembeli utama buah kelapa sawit dari petani setempat. Para petani kecil hanya bisa menjual hasil panennya ke perusahaan-perusahaan besar ini karena mereka memiliki infrastruktur pengolahan dan jaringan ekspor. Posisi ini memberi kekuatan kepada perusahaan untuk menekan harga beli buah kelapa sawit, sementara petani sulit mendapatkan pembeli lain. Mungkin itu dari contoh kasus. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu pasar monopsoni adalah pasar di mana hanya ada satu pembeli untuk suatu komoditas atau tenaga kerja, sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk menekan harga. Karakteristik pasar monopsoni adalah adanya satu pembeli dan banyak penjual. Pembeli dapat mempengaruhi harga, penjual memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan tawar-menawar, serta terdapat hambatan masuk yang tinggi bagi pembeli baru. Dampak monopsoni adalah harga dan kuantitas barang atau jasa yang dibeli cenderung lebih rendah dari pasar kompetitif, menyebabkan efisiensi alokasi yang tidak optimal dan penurunan kesejahteraan konsumen serta produsen. Untuk mengatasi masalah monopsoni, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui regulasi, subsidi, dan kebijakan persaingan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.